Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke-61, Wali Kota Kediri bersama Ketua TP-PKK dan Kepala Dinas Kesehatan mengunjungi rumah remaja putri dan balita gizi kurang di Kelurahan Kampung Dalem untuk melihat secara langsung tercukupinya gizi dan vitamin remaja dan balita tersebut. Selain itu, Wali Kota Kediri juga mengunjungi salah satu penyintas COVID-19 untuk memastikan kesembuhannya dan mengajak untuk mendonorkan plasma konvalesen demi mempercepat kesembuhan pasien positif lainnya. Tumbuh kembang anak merupakan seluruh proses yang terjadi sejak pembuahan sampai berakhirnya masa remaja. Tumbuh kembang terdiri atas dua aspek, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler sehingga tanpa adanya perubahan ukuran fisik dan struktur tubuh. Perubahan ini bisa diukur dengan satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kematangan fungsi tubuh yang lebih kompleks, misalnya perkembangan kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi. Masalah pertumbuhan pada anak sangat erat kaitannya dengan kecukupan nutrisi yang didapatkan anak. Nutrisi yang kurang dapat menyebabkan masalah pertumbuhan anak. Yang pertama adalah gizi buruk atau malnutrisi. Faktor risiko yang meningkatkan kejadian gizi buruk ini antara lain adalah malnutrisi pada ibu, anemia pada ibu, kemiskinan, dan kondisi patologis lain pada anak. Hal ini menyebabkan kurangnya nutrisi yang diserap oleh tubuh anak sehingga menghambat pertumbuhannya. Gizi buruk ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu marasmus dan kwashiorkor. Pada marasmus terjadi kekurangan kalori semua makronutrien yang telah disebutkan tadi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Masalah pertumbuhan yang kedua adalah stunting, yaitu masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding dengan anak seusianya. Faktor risiko terjadinya stunting antara lain gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang inadequate. Dampak stunting dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek stunting antara lain meningkatnya kejadian sakit dan kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak menjadi tidak optimal, dan peningkatan biaya kesehatan. Dampak jangka panjang pada stunting adalah postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, dan produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Hai girls, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia merupakan negara dengan tingkat kasus anemia yang cukup tinggi loh? Perbandingannya, 1 dari 3 wanita di Indonesia terkena anemia. Kekurangan zat besi menjadi salah satu masalah nutrisi terbesar di Indonesia. Dan sebagai remaja putri, kita memiliki resiko yang tinggi untuk terkena anemia. Kalian harus tahu nih, kalau zat besi merupakan salah satu zat yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan komponen sel darah merah yang dikenal sebagai hemoglobin. Sel darah merah itu dibutuhkan oleh tubuh untuk menyimpan dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh organ kita. Girls, kalian harus waspada, karena anemia pada remaja putri seperti kita dapat berakibat pada menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar, mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan kita tidak mencapai optimal, menurunkan kemampuan fisik, dan juga mengakibatkan wajah menjadi pucat. Gak perlu takut ya girls, karena ada cara untuk mencegah anemia, yaitu kamu harus meningkatkan konsumsi makanan bergizi seperti makanan yang banyak mengandung zat besi, baik dari sumber hewani ataupun nabati. Jangan lupa konsumsi juga buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Dan selain itu, untuk menambah pemasukan zat besi ke dalam tubuh, kamu dapat meminum tablet tambah darah atau TTD. Ini penting banget untuk remaja seusia kita. Karena di dalam tablet tambah darah terdapat kandungan yang setara dengan 400 mikrogram asam sulfat dan 60 mg besi elemental yang dapat membantu menggantikan sel darah merah kita yang hilang. Mengapa remaja putri perlu mengkonsumsi tablet tambah darah? Girls, saat kita sedang mengalami haid, kita akan kehilangan darah dan zat besi yang mengakibatkan tubuh kita terserang 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai. Karena itu, kita memerlukan tablet tambah darah untuk mengganti zat besi yang hilang selama masa menstruasi.
Pemirsa, sejak anak dilahirkan, pertumbuhan badan adalah perubahan yang mudah terlihat. Tumbuh kembang anak harus diperhatikan sejak lahir untuk menghindari berbagai akibat yang dapat muncul apabila tumbuh kembang anak kurang maksimal. Tumbuh kembang terhadap balita dan remaja yang baik dan sehat menjadi salah satu pekerjaan rumah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Kediri. Untuk itu, melalui Dinas Kesehatan Kota Kediri, pada Senin 25 Januari 2021, dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke-61, melakukan kunjungan sekaligus memberikan bantuan makanan bergizi dan vitamin untuk remaja putri dan balita. Kunjungan ini juga sebagai upaya untuk mendorong kesehatan reproduksi remaja putri dan tumbuh kembang balita. Ini dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional, kita secara simbolis memberikan bantuan makanan yang bergizi untuk kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan reproduksi balita. Harapannya mudah-mudahan ini menjadi support pada seluruh masyarakat, pada remaja. Tadi disampaikan oleh Bu Wali Kota, remaja putri terutama harus rutin mengkonsumsi tablet vitamin besi atau Fe ya, karena remaja itu kan perempuan setiap bulan menstruasi, supaya tidak kekurangan darah, tidak anemia, maka harus konsumsi itu. Untuk balita, pada ibu-ibu yang punya balita, harapannya harus ditimbang berat badannya, tinggi badannya, sehingga progres tumbuh kembangnya juga akan terpantau, karena begitu ada kelainan secara dini bisa kita tangani bersama-sama, tidak terlambat seperti itu. Ini untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Harapannya nanti SDM di Kota Kediri menjadi SDM yang unggul. Kesehatan reproduksi pada remaja putri dan balita sangatlah penting, mengingat remaja putri sebagai calon ibu yang nantinya saat dewasa berperan untuk melahirkan generasi lanjutan. Untuk itu, pemberian makanan bergizi dan vitamin ini untuk mencegah remaja putri mengalami anemia atau kekurangan sel darah merah yang berisiko melahirkan anak yang mengalami kekerdilan atau stunting dan berat bayi lahir rendah akibat kurangnya asupan gizi. Pemantauan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Dr. Fauzan Adima, dengan melihat tabel perkembangan pemberian tablet darah merah pada remaja putri Kota Kediri. Remaja putri atau yang disebut dengan rematri pada pubertas sangat beresiko mengalami anemia gizi besi. Hal ini disebabkan banyaknya zat besi yang hilang selama menstruasi. Selain itu diperburuk oleh kurangnya asupan zat besi, di mana zat besi pada rematri sangat dibutuhkan tubuh untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan. Sementara untuk kesehatan balita, kunjungan kali ini untuk memantau apakah tumbuh kembang balita normal atau mengalami kekurangan yang disebut balita bawah garis merah atau BGM. BGM adalah anak dengan berat badan kurang menurut umur dibandingkan dengan standar yang diketahui secara visual dengan melihat plot dalam KMS berada di bawah garis merah. Balita BGM tidak selalu menderita gizi buruk, namun menjadi indikator awal mengalami masalah gizi, sehingga penting untuk dicegah sejak dini. Kita menemukan ada beberapa bayi, walaupun secara angka masih jauh di bawah nasional, tapi ada beberapa bayi yang kategori stunting. Nah, teman-teman puskesmas alhamdulillah sudah melakukan intervensi program, dan alhamdulillah sekarang sudah ada progres, artinya berat badannya sudah mulai naik, tumbuh kembangnya juga sudah mulai bagus. Nah, ini yang harus dipertahankan, ditingkatkan lagi oleh dari jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas.